Oke, malam ini kita akan membahas tentang Lupi L209. Jadi ada Lupi L209. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah senter kepala apabila Anda ingin atau butuh senter yang terang selama semalam penuh gitu. Jadi ini udah uji nyala. Jadi hasil uji nyala itu yang pertama low mode itu segini. Jadi low modenya itu ini belum ditunjukin. Jadi senternya itu agak, ini sebenarnya senter zaman dulu itu modelnya seperti ini semua. Jadi baterai di sini, senternya di sini. Jadi ini yang di atas kepala itu enteng banget. Jadi ini enteng banget. Kemudian untuk baterai yang bikin berat kan baterai sebenarnya. Baterai itu disisipkan di, nah ini modelnya seperti ini, bisa di saku atau di pinggang. Jadi senter pinggang ya namanya ya. Dan ini bisa dimasukkan seperti ini. Nah, ini adalah mode low-nya. Mode low-nya itu segini. Ini 15 watt. Nah, yang bisa terang semalaman itu yang ini, mode low-nya. Oke ya, kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan XPE. Ini ya. Nah, XPE segini. Bisa dibayangkan terangnya segitu, terangnya segini semalaman gitu. Oke, kita bandingkan dengan ini ya, Nidcore ya. Nah, ini 190 lumen segini. Ya kalau 200 lumen nggak dapat ya. Jadi ini sekitar ya 200-an dapat. Kita besarkan ya. Nah, segini. Ya dapat 200 dapat untuk model low-nya. Terus kita bandingkan dengan ini. Nah, ini dapat bertahan selama berapa jam ya mode high-nya itu ya? 7 jam. Di sini, nah ini segini. Ini bertahan 4 jam. Jadi kalau butuh senter yang benar-benar bisa terang selama semalam gitu ya, ini bisa bertahan 15 jam belum redup gitu. Jadi 15 jam itu belum ada kelihatan redupnya, itu enggak terlalu redup. Memang ada peredupan sedikit namun enggak terlalu kemudian redup banget. Nah, ini adalah mode high-nya. Mode high-nya itu bisa bertahan 9 jam namun redup di 6 jam. Jadi mode low yang tadi, mode low segini yang tadi sekitar dapat 200 lumen itu dapat bertahan 16 jam, 16,5 jam ya. 15 jam mulai redup dari hasil penglihatan saya ya. Kemudian untuk high segini itu 6 jam udah mulai redup tapi tetap bisa bertahan sampai 9,5 jam. Jadi kalau mau dipakai semalaman kita pakai mode low-nya aja ini udah terang banget. Kemudian kalau pengen lebih terang di 15 ini di mode high-nya. Kalau butuh senter yang bisa bertahan semalaman tanpa redup itu intinya, tanpa ada peredupan, ini solusinya. Cuma di sini agak kelihatan repot karena ini ada kabelnya seperti ini. Dan apakah ini nyaman dipakai? Saya udah nyoba pakai dan nyaman. Nyamannya kenapa? Karena kabelnya ini tinggal kita pakai di bawah, kemudian ini nggak ganggu ya, nggak kelihatan seperti wah kalau pakai kabel itu ganggu. Ternyata enggak juga gitu. Saya udah coba pakai dan nggak terlalu ganggu. Namun ini senter adalah senter jenis senter jauh. Kalau senter jauh dipakai dekat itu nggak enak. Kalau dipakai di dalam rumah saya nyoba nyari nyamuk ya nggak ketemu. Jadi ini adalah center outdoor, benar-benar center outdoor untuk searching dan benar-benar jauh itu, jauh banget, center jauh. Jadi kalau Anda berada di sawah atau mancing atau di apa ya, center kerja di outdoor itu di pertambangan kayak gitu, ini cocok banget. Kenapa bisa bertahan semalaman dengan mode segitu, dengan terangnya segitu gitu. Jadi kan benar-benar
kuat di terangnya. Ya benar-benar untuk senter kerja lah intinya. Kemudian kita akan bahas satu-satu untuk build quality. Build quality-nya ini plastik, mika. Kemudian apakah ini, nah build quality-nya ini, nah ini gini. Ini bisa dikencengin, bisa dilihat sendiri ya. Nah kayak gini, seri-seri Luby yang lain. Oh ya, ini belum dibandingkan dengan kalau Anda punya Luby 2871 besarnya segini, bedanya ya. Bedanya segini. Kemudian kita bandingkan apa itu cahayanya. Nah ini adalah cahaya low, ini cahaya low di Luby segini. Kita bandingkan di luar nanti. Kemudian ini untuk high-nya di Luby 2871. Ini high-nya di ini beda banget ya. Ya beda bentuknya aja udah beda ini kan. Kalau ini kalau sudah senter sebesar ini kemudian nggak terang kebangetan kan gitu. senternya gede. Orang padang les gak sumbut kalau nek gak padang ya ini pasti padangnya 15 watt. 15 watt. Nah, untuk build quality di sini lupa tadi, build quality-nya ini plastik semua dan dibuat plastik kelihatannya biar enteng ini ya. Ini dibuat plastik semua enteng. Jadi ininya enteng banget. Ini yang atas ini enteng banget. Kemudian yang agak berat itu yang ini. Ini agak berat seperti ini. Ini dari aluminium seperti ini. Kalau bongkar gampang ya. Kemudian dilengkapi dengan MP3 player di sini. Nah, ini yang spesial ini. Ada MP3 playernya. Jadi kalau ini dihidupin kasih USB gitu. Nah, ngecasnya di sini, ngecasnya di ini. Kemudian kalau misal ini kasih USB lah ini. Kalau ini bisa TFK juga biar nggak jendul kayak gini. Kemudian kita hidupin. Nah, ini bisa kayak gini. Kelihatan kedip-kedip gitu. Ini bisa hidup. Jadi ada suaranya ini. Tapi tidak ada speakernya. Jadi ini harus pakai headset. Jadi harus pakai headset. Udah saya coba pakai headset dan nggak ada di dalamnya itu nggak ada speakernya. Kenapa nggak diberi speaker kecil-kecil gitu aja biar bunyi. Tapi ya nggak tahu pakai headset. Jadi intinya dia adalah senter kerja. Kemudian kalau mau dihidupin pakai TF-Cut, kemudian bisa dicolokin apa itu, bisa dipakai lah gitu. Jadi benar-benar senter kerja gitu. Karena saat kerja kan kadang kita nggak boleh bawa HP ya. Kerja itu kan nggak boleh bawa HP. Nah ketika HP-nya itu ditinggal di rumah, kita tetap ditinggal di kantor ya, ditinggal di kantor kita tetap bisa dengerin musik di sini. Itu konsepnya ya. Jadi ada MP3 playernya. Nah ini benar-benar baru ini. Beli MP3 player dapat center. Nah kualitasnya gimana suaranya? Itu kan jadi pertanyaan itu pasti. Kualitasnya gimana suaranya? Jangan berharap kalau ini seperti Sony Megabass gitu ya. Terus seperti apa ya? Suaranya seperti HP Nokia zaman dulu itu yang MP3 pertama. Jadi belum bassnya belum banyak. Intinya jangan terlalu berharap kalau ini akan suaranya bagus banget gitu, enggak, tapi bunyi gitu. Intinya ini bunyi lah ya seperti center apa ya MP3 harga 100 ribuan kayak gitu ya, seperti itu udah saya coba dan tidak dilengkapi Bluetooth juga, jadi cuma dari TF-Cut dan USB. Bluetoothnya nggak ada ya, saya cari coba nggak ada, belum ya, saya belum coba cari. Tapi kalau ini dihidupin gini ke radio ini, coba saya cari ya. Few moments later. Oke, barusan saya cari ini tidak ada Bluetooth-nya gitu ya. Jadi ini khusus untuk USB sama TF-Cut. Kemudian untuk casnya di sini seperti itu. Ini nggak terlalu berat banget ya. Jangan dibayangkan ini seperti aki gitu, nggak terlalu berat banget. Kemudian kita masuk ke kenyamanan. Apakah nyaman dipakai? Nyaman. Udah saya coba nyaman.
Kemudian untuk strapnya ya, strapnya masih belum sebagus strap-strap yang lain, masih seperti ini. Jadi strapnya seperti punya Energizer. Yang pernah punya Energizer pasti tahu model strap seperti ini. Nah, sama persis dengan, nah ini kan setipe ini, Energizer dan ini setipe persis gitu. Cuma beda dikit di modelnya aja. Nah kan persis banget setipe dengan Energizer untuk strapnya. Kemudian apakah nyaman dipakai? Nyaman. Untuk ini diselipin di pinggang, kemudian ini di sini nyaman banget. Nyaman banget. Walaupun kelihatan besar gini, nyaman. Kenapa? Karena ini enteng. Jadi ini enteng banget. Kemudian jenis LED. Jenis LED-nya itu perkiraan saya udah mulai ke kri. Coba dicek ya. Nah, di sini kan ngotak gitu kan. Nah, terakhirnya itu nggak bulat tapi kotak. Jadi ini udah ke kri, kalau nggak salah kri itu. Ada tulisannya di kardusnya juga kri. Kemudian keterangan LED udah tadi. Untuk reflektor, reflektornya besar seperti ini. Dan ini senter jarak jauh banget gitu. Kemudian apakah ini tahan air? Kalau atasnya ini kelihatannya tahan air. Nah ini kan, oh di sini nggak ada karetnya ya. Artinya ini kalau air masuk, apakah tahan air? Kalau cuma hujan kelihatannya nggak masalah. Kemudian di dalamnya itu juga, ini dalamnya itu nggak serumit yang kita bayangkan. Jadi dalamnya sederhana banget karena mesinnya di sini. Jadi di sini itu cuma seperti ini. Nah seperti ini aja. Jadi kalau kemasukan air pun kelihatannya nggak terlalu bermasalah kalau nggak banjir gitu ya. Jadi kemasukan tok dikit-dikit gitu kelihatannya nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah mesinnya ini. Nah baterainya ini bolongannya banyak banget. 1, 2, 3, 4 ini kemasukan. Udah ini kalau hujan masuk semua ini. Bisa ditetes kayak gini. Ini artinya ini nggak tahan air sama sekali. Kemudian cara pakainya sangat gampang. Ini dimasukin. Jadi ini cuma seperti aki ya. Jadi ini ditunjukin gini. Udah nggak diapa-apain. Kemudian ini tinggal dipencet di sini. Modenya juga nggak banyak. Ini ada pencetan ini. Bentuknya seperti ini. Modenya cuma 2, low dan high. Gitu aja tok. Udah terus mati. Nggak terlalu rumit untuk cara pakai. Kemudian lama cas. Lama casnya lama banget. 8 jam semalam artinya. Jadi kita kalau ngecas biarin aja sampai pagi gitu. Dan memang lama untuk ngecasnya. Semalam. Lalu udah saya coba 2 kali cas ya benar-benar semalaman lumayan lama. Kemudian kita masuk ke kelemahan. Kelemahan terbesar dari ini yang tidak terbiasa pakai, seperti saya sendiri itu kan nggak terbiasa pakai dengan senter model seperti ini, memang pertama kali agak repot di cara pakainya. Kalau biasa dengan senter ini kan tinggal pakai aja, tinggal pencet udah hidup. Nah di sini perlu setting, jadi benar-benar mau berangkat kerja gitu. Jadi mau berangkat yang senter ini tidak copot, kemudian copot pasang itu enggak. Memang ini senter berangkat udah dipakai kemudian itu sampai pulang baru dicopot. Karena apa? Kalau ini copot pakai agak repot itu. Kelemahannya di situ aja menurut saya. Tapi kadang orang nyaman dengan model seperti ini. Jadi orang kan beda-beda aja. Kemudian kelebihannya di sini tertulis 6000 mAh. Kita belum cek isinya ya, nanti kita bongkar di video berikutnya. Tertulisnya itu 6000 mAh, artinya lumayan besar ya, 6000 mAh. Dari Sunray ini aja 5200 ya, 5200 mAh. Namun belum tahu, ini belum dibongkar, jadi belum tahu benernya realnya berapa besar. Kemudian ada MP3 player, ini kelebihan ya. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang ada. Pertama kali di Indonesia, bukan satu-satunya di Indonesia yang ada. Karena Sunray juga mengeluarkan. Jadi pertama kali yang ada di Indonesia dengan MP3 player baru ini. Sunray juga ada model yang ada MP3 playernya, tapi bukan senter kepala.
dia senter tangan yang ada MP3 player. Senter kepala dengan MP3 player satu-satunya di Indonesia. Tulisannya di kardus kayak gitu, di kardusnya. Jadi saya belum cek masalahnya. Nah, di sini ada di kardusnya ada tulisan pertama di Indonesia gitu untuk senter dengan musik gitu, headlamp plus musik. Jadi headlamp senter kepala dengan MP3 player baru ini gitu ya. Kalau nyari ya berarti adanya cuma ini, baru ini aja. Kemudian sangat terang sekali, bener ini terang banget. Nanti kita coba terang banget. Kemudian senter jauh, yang suka senter jauh ini jadi kelebihan. Jadi benar-benar jauh banget, bisa sampai 500 meter. 500 meter itu jauh banget, jauh itu. Kita jalan kaki aja kan berapa menit ya. Kalau jalan kaki ya lama. Ya benar senter jauh. Oke, kira-kira seperti itu untuk review Lubi. Oh ya, masih satu lagi kelebihannya. Masa pakainya panjang. Masa pakainya sampai 16,5 jam untuk mode low dan itu udah terang. Jadi dapat 200 lumen, sekitar 200 lumen selama 16 jam. Susah lawannya ini, susah cari lawan. Untuk senter kepala yang saya omongin, senter kepala. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.